Udah dapat dong Bani? Udah. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Hari ini kita 15 menit ya belajar baca kitab Minhaj Al-Firqah An-Najiyah. Dari judul kitabnya Minhaj Al-Firqah An-Najiyah wa Taifah Mansurah ya. Karya Syekh Jamil Zainu, ulama Madinah. Ya. Kitab awalnya harusnya itu tadi, Khud Aqidatak. Baru ini keduanya. Ini tapi enggak apa-apa lanjutannya. Kalau antum udah tamat itu begini, tapi enggak apa-apa ini. Kita hanya baca aja ya. Udah ada iroknya itu. Ya, ini ada kalau antum beli yang ada rokat ada juga. Ini Anda beli yang ada rokat. Biar gampang. Oh gitu. Ya enggak apa-apa. Karena enggak beli yang ada yang enggak ada rokat. Nggak tahu artinya apa. Iya, kan enggak tahu artinya, iya. Udah ada. Al-firqatu an-najiyatu hiya allati taltazimu minhaj Rasulillah fi hayatihi. Golongan yang selamat adalah mereka yang berpegang dengan manhaj Rasulullah SAW di masa kehidupan beliau. Itulah al-firqah an-najiyah. Adalah golongan yang mereka berpegang, ya. Hiya di sini kembali kepada al-firqah, kelompok. Golongan yang selamat itu Ahlus Sunnah wal Jamaah alaman hadis salaf. Nah, diartikan mereka adalah kaum yang berpegang dengan manhaj Rasulullah di masa kehidupan fi hayatihi, di masa beliau hidup, di masa kehidupan beliau. Wa minhaj ashabihi min ba'di. Nah, itu baru ya. Dan mereka berpegang dengan manhaj para sahabat beliau setelah wafatnya beliau. Itulah Ahlus Sunnah. Di masa beliau hidup, maka Ahlus Sunnah itu berarti para sahabat Ahlus Sunnah berpegang dengan metode cara beragama yang Rasulullah SAW ketika beliau hidup. Dan manhaj para sahabat Rasulullah ketika beliau sudah wafat. Itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, wa minhaj ashabihi min ba'dihi. Dan manhaj para sahabat beliau setelah beliau wafat, sepeninggal beliau, setelah beliau, artinya setelah beliau wafat. Ketika beliau masih hidup, maka Ahlus Sunnah itu para sahabat. Ahlus Sunnah pertama adalah para sahabat. Ya, kata Ibnu Taimiyah, kata Ibnu Hazm, yang pertama adalah para sahabat Ahlus Sunnah itu. Kan orang yang iltizam dengan sunnah, Ahlus Sunnah itu para sahabat Nabi. Jelas? Nah, wa huwa al-Qur'an. Nah, manhaj tersebut adalah Al-Qur'an. Yang beliau pegang para sahabat pertama Al-Qur'an. Wa huwa al-Qur'anul Karim alladzi anzalahu Allahu 'ala rasulih. Yaitu Al-Qur'an yang Allah turunkan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Itulah manhaj para sahabat. Pertama Al-Qur'an. Maka tampillah Ahlus Sunnah orang yang paling alim terhadap Al-Qur'an. Maka mereka enggak berani bicara Qur'an kecuali dengan tafsirnya, dengan pemahaman yang benar. Itulah Ahlus Sunnah. Ya, sahabat terdepan siapa? Para sahabat Nabi. Sahabat terdepan Ahlus Sunnah adalah para sahabat. Karena saya yang menyelisih jalan para sahabat maka bukan Ahlus Sunnah. Yang menyelisih jalan mereka, jalan Nabi dan para sahabat maka bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan mereka adalah ahli bid'ah kata Ibnu Hazm. Ya, seperti dia. Mafhum? Para sahabat itu hafiz Quran semua. Ya, umumnya mereka hafal Quran karena kan di antara mereka ada yang nggak bisa baca Quran, ada yang nggak bisa baca tulis, sama seperti Nabi kan di masa-masa ummi. Ya, karena ketika mereka nggak baca, mereka dengan hafalan tentunya. Seperti itu. Jelas? Ana ulangi. Ya, ini kita pelan-pelan aja. Poin per poin kita baca. Ya, manhaj al-firqah an-najiyah. Cara beragama kelompok yang selamat, golongan yang selamat. Al-firqah itu golongan, an-najiyah selamat. Sifat dari najah. Najah yanju. Artinya selamat. Al-firqah an-najiyah golongan yang selamat. Mafhum? Al-firqatu an-najiyatu hiya allati taltazim. Taltazim itu iltizam, berpegang, konsisten, tidak kesana kemari. Itu dia Ahlus Sunnah. Ya, tidak goyang. Namanya iltizam. Iltazama yaltazimu. Iltizam, masdar iltizam. Ya.
Mereka adalah golongan yang iltizam, yang konsisten terhadap manhaj Rasul, yang berpegang dengan manhaj Rasul di masa beliau hidup. Fi hayatihi, dalam kehidupan atau di masa beliau hidup. Wa minhaj ashabihi, dan manhaj para sahabat beliau sepeninggal beliau. Min ba'dihi, artinya setelah beliau nggak ada. Maka yang dipegang oleh Ahlussunnah adalah manhaj siapa? Para sahabat. Pertama manhajnya Rasul. Apa manhaj Nabi dan para sahabat? Yaitu wa huwa al-Qur'an. Wa huwa al-Qur'anul Karim. Alladzi anzalahu Allahu ala rasuli, yang Allah turunkan kepada Rasulnya yang mulia alaihi salatu wassalam. Wa bayyanahu li sahabati, dan beliau jelaskan kepada para sahabatnya. Apanya? Tafsirnya. Beliau langsung jelaskan kepada para sahabat beliau. Ketika para sahabat nggak paham Al-Quran, maka beliau jelaskan. Wa bayyanahu li sahabatihi. Ya. Jelas? Sahabah jamak dari sahabi, para sahabat. Sahabi mufrad, sahabah jamak. Wa bayyanahu, dan beliau menjelaskan kembali kepada Al-Quran. Dan beliau jelaskan Al-Quran tersebut kepada para sahabat beliau. Ya, alaihi salatu wassalam. Fi ahaditsi sahih, di hadis-hadis beliau yang sahih. Ahadis jamak dari apa? Hadis. Ya, di hadis-hadis beliau yang sahih. Beliau jelaskan isi Al-Quran di dalam hadis-hadis beliau yang sahih. Jelas? Wa amara al-muslimina bitamassuki bihima, dan beliau perintahkan kaum muslimin untuk berpegang dengan keduanya, Al-Quran dan hadis beliau yang sahih. Langsung perintah beliau. Tamasuk sama tazim apa beda Ustaz? Hah? Tamasuk. Kalau iltazam itu konsisten. Konsisten. Iya, tamasuk berpegang kuat. Kalau konsisten berarti setelah berpegang istiqomah, terus berpegang, nggak ditinggalkan. Itu namanya apa? Iltizam. Orangnya multazim. Minal multazimin, orang yang konsisten. Istiqomah sahih. Ya, kalau tamasuk, masdar tamassaka ya tamassaku. Ya. Itu berpegang. Wa amara muslimina bitamassuki bihima, dan beliau amara ini fil madhi. Berarti fa'ilnya siapa? Dhamir mustatir, takdir gua kembali siapa? Ke Nabi yang mulia alaihi salatu. Dan beliau perintahkan kepada kaum muslimin, beliau memerintahkan kaum muslimin untuk berpegang dengan keduanya, Al-Quran dan Sunnah. Faqala, maka beliau bersabda dalam sebuah hadis dikuatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Hakim. Ya. Nah, bukan. Imam Darqutni afwan, dicatatkan dengan kedua ya. Afwan. Catatan yang kedua, hadis akhrajahu ad-Darqutni fi Sunan wal Hakim, Imam juga menyebutkan di kitab Mustadrak dan disesuaikan oleh Al-Albani. Antum lihat catatan kakinya. Catatan nomor 2, sahihun akhrajahu ad-Darqutni fi Sunan. Ya, Imam Darqutni punya kitab namanya As-Sunan. Ya, kumpulan hadis Nabi. Kemudian wal Hakim fil Mustadrak, dan juga Imam Hakim menyebutkan hadis ini di kitab beliau kitab Al-Mustadrak, Al-Imam Hakim. Ya. Wa sahahahu al-Syaikh al-Albani. Wa sahahahu al-Syaikh al-Albani. Al-Albani, dan disesuaikan oleh Syekh Al-Albani. Ya, rahimahullah taala fi Sahih al-Jami, di kitab Sahih al-Jami. Dia kalau nggak dikasih tanda tajdid kita nggak bisa bacanya dong Ustaz ya. Iya. Hanya tajdid. Iya, hanya tajdid. Sahahahu, disesuaikan. Sahaha yusahih tashih. Artinya mensesuaikan. Disesuaikan oleh Syekh Al-Albani di kitab Sahih al-Jami. Ya. Ya, nomornya 2937. Nomor hadis yang beliau sesuaikan itu. Ya. Apa kata beliau? Taraktu fikum syai'aini. Ya, ini wasiat beliau kepada umat Islam seluruhnya. Taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma. Telah aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian tidak akan sesat setelah kalian berpegang kepada keduanya. Yang akan tersesat. Ya, mafhumnya kalau nggak berpegang apa yang terjadi? Tersesat. Ya, seperti yang sekarang ini. Karena nggak berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah.
Padahal beliau perintahkan untuk berpegang pada keduanya. Ya, taraktu fikum syai'aini. Dalam riwayat sebenarnya apa? Amraini. Ada beda riwayat. Di sini riwayat Imam Daruqutni dan Imam Hakim ya, syai'aini lafaznya. Taraktu fikum syai'aini lan tadillu. Ada lan nunnya dibuang. Asalnya tadilluna. Karena ada lan nunnya dibuang. Lan tadillu ba'dahuma kitaballahi wa sunnati. Itu kitabullah, Al-Qur'an dan sunnahku. Ya. Walan yatafarraqa hatta yarida alayyal haud. Dan keduanya tidak akan berpecah sampai keduanya datang kepadaku di telagaku nanti. Haud. Ya. Walan yatafarraqa, asalnya yatafarraqani. Ya, keduanya tidak, Al-Qur'an dan sunnah tidak akan berpisah sampai keduanya mendatangiku nanti di telaga Haud. Seperti itu. Sampai keduanya datang kepadaku hatta yarida, asalnya yaridani. Ya. Waroda yaridu, datang. Sampai keduanya datang kepadaku nanti di telaga Haud, telagaku Haud di surga. Karena ada huruf lan ini jadi yarida jadi jarida gitu. Iya, asalnya yaridani, waroda yaridu. Bukan Arti karena datang. hatta, Ustaz. Hah? Bukan karena hatta ya. Ya hatta itu yang menasobkan. Yang masuk. Karena hatta amil nasob. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pas jam 6 kan ya? Oh, terlambat. Iya. Kemarin paling pertama. Nah, ya. Pertama nih. Sama ya. Dah sama. Kemudian poin yang kedua. Berarti poin pertama sudah selesai. Bahwasanya golongan yang sama sudah selesai, habis waktunya. Belum, Ustaz. Baru mulai. Tentu kan, Dek. Tadi belum dengar. Ya udah lanjut aja. Dimakan aja. Nah. Ya, intinya poin pertama, Ahlus Sunnah adalah kaum yang berpegang kepada Al-Qur'an dan Sunnah dan tidak keluar dari keduanya, tidak meninggalkan keduanya. Selalu Al-Qur'an, Sunnah itulah Ahlus Sunnah. Ya. Menjalankan wasiat beliau, taraktu fikum amrain syai'ain lan tadillu ba'dahuma. Kutinggalkan dua perkara. Ya, dua sesuatu yang sangat berharga. Dan kalian tidak akan sesat setelah kalian berpegang kepada keduanya. Itu apa? Kitabullah wa sunnati. Kitabullah dan sunnahku. Seperti nggak akan tersesat. Semua juga ngaku begitu, Ustaz ya. Nah, iya, maka nanti akan ada penjelasan lagi poin-poin selanjutnya. Ya, seperti itu ya. Baru yang kedua. Terus atau cukup? Satu poin. Cukup. Hah? Yang lain lagi lah. Atau poin aja? Udah poin dah. Hah? Udah poin. Satu poin aja? Ya, itu saya bebas. Ya, ini poinnya sangat banyak sekali ini. Nanti yang keempat itu Ahlus Sunnah sangat berpegang dengan dakwah tauhid. Yang keempat nanti menganggap dakwah tauhid itu dakwah yang sangat penting bagi mereka. Makanya Ahlus Sunnah tidak lepas dari dakwah tauhid. Itu nanti yang keempat. Ya, yang ketiga itu Ahlus Sunnah al-firqah an-najiyah tidak mendahulukan ucapan seorang pun di atas ucapan Allah dan Rasulnya. Tidak mendahulukan. Mereka senantiasa mendahulukan Al-Qur'an dan Sunnah, melebihi atau daripada ucapan seorang pun di dunia ini. Itu yang ketiga. Yang kedua itu al-firqah an-najiyah mengembalikan kepada kalamullah ketika terjadi perselisihan, kepada kalamullah dan sunnah Rasul. Al-firqah an-najiyah ta'udu ila kalami wa rasul hina tanazu wal ikhtilaf. Itu yang kedua. Kayaknya hari udah ngantuk bener. Nggak manfaat jadinya. Kita bahas antum ngantuk, nggak manfaat. Nggak boleh. Dalam majelis ilmu itu nggak boleh. Ya. Dalam majelis ilmu disampaikan ilmu itu nggak boleh tidur. Iya, udah di planning ini tuh. Iya. Jadi ya. Nah, ya mungkin ini satu poin aja dulu ya. Iya. Biar antum juga jadi penasaran. Dan sudah difotokopikan, nanti tinggal membaca ya. Karena ada harokatnya. Bagi yang ingin membeli kitabnya, yang tertarik ingin baca kitab ini ya bisa dicari banyak ya. Ya, banyak kitab ini
Itu kan terutama di toko-toko Arab ya. Najiyah. Al-firqah minhad al-firqah an-najiyah wa taifal mansurah. Tapi ini udah ada harokatnya. Kalau ini ada yang apa namanya ya versi yang tidak ada harokatnya. Ini Neng yang dulu anak pernah buat ngisi kajian di pondok orang Matika Subang. Anak pernah ngisi per poin sampaikan jelaskan di kajian di Subang ya. Kalau yang itu nyampe mana? Hah? Yang di Pesona. Di Pesona Nagrek waktu itu pakai syarah usul apa namanya usul salasah. Bukannya itu. Enggak bukan ini bukan usul salasah. Terus karena ada suatu hal ya apa